Apa kabar Pak Gatot? Wih, baik Pak Ustadz. Siapa nih di samping Pak Gatot? Kenalin nih Mbak Fitria, mahasiswi nih Pak Ustadz. Tadi sempet curhat sebelum Pak Ustadz datang. Sudah mungkin udah mulai nongkrong di kantin masjid ini kali ya? Iya, makanya mungkin karena dia katanya aspirasinya tidak sampai, akhirnya dia datang ke kantin masjid. Mau curhat sama Mas Din? Curhat sama Didin. Tapi nggak nyampe juga akhirnya, nggak tersalurkan, akhirnya mau curhat sama kita katanya. Jadi yang nongkrong di sini perempuan itu udah ada 3-4 nggak nih gara-gara ini. Nah, kamu yang ketiga hati-hatian dong. Ada ini yang penangkal ya. Datang. Iya kan, ganti-ganti terus nih. Kalau saya mau Gatot nggak pernah ganti. Dan kamu hati-hati kalau sama Didin itu. Misalkan nih makan gorengan kamu. Kamu makan gorengannya berapa, dihitung nggak berapa. Misalnya kamu makan 10, tambah yang ini 6 botol. Kamu nanti dia jadi dihitung sama dia 17. Oh, iya. Hati-hati. Iya. Jumlahnya kan 10 tambah 6, 16. Malah 17. Katanya nggak asik, Pak. Iya. Angka 17. Korupsi nih kayak Firaun memang cara ngitungnya. Tapi Siap. lucu bukan lucu, sedih juga kalau dengar ceritanya Mbak Fitria ini. Gimana? Jadi dia kemarin mahasiswa di kampusnya tuh mau unjuk rasa. Jadi ya di alam demokrasi ini biasa kan mengkritik kebijakan pemerintah yang kurang tepat gitu kan, dan memberikan masukan kepada pemerintah. Tapi dia hadang di kampusnya, jadi nggak bisa. Jadi memang ruang demokrasi ini semakin terbatas. Iya. Tapi memang sempat ramai ya kemarin ya Pak Gatot. Ya rame-rame akhirnya beberapa kantor dia liburkan juga ya. Iya. Karena memang ini banyak yang demo. Ikut Maksud Mas Din? kita Pak Ustadz, artinya kita sudah reformasi sudah lama 98. Terus kenapa jadi alam demokrasi kita jadi Sempit. jadi menurun gitu kan? Ini sebenarnya kalau cerminan pemimpin itu harusnya seperti apa gitu. Iya. Kalau kan biasa kan kayak pemimpin mengkritik itu pemimpin itu biasa. Kalau di Islam gimana Pak Ustadz? Iya. Maksud saya kalau kita lihat sosok pemimpin, memang di dalam Islam itu punya banyak contoh Mbak Fitria. Di antara contoh dalam Islam yang baik ada, yang buruk ada. Kalau nggak salah beberapa saat lalu kita bahas tuh contoh bagaimana Sayyidina Umar mimpin. Itu luar biasa kan? Iya. Tapi agak-agaknya di kantin ini kita sering ngobrol tentang pemimpin-pemimpin yang baik. Semestinya sih coba kita kasih Kita kasih perbandingan lah. Juga ada pemimpin yang memang dalam sejarah umat manusia itu ada yang tidak baik gitu kan. Kalau yang terekam di dalam Al-Qur'an sendiri ya Firaun. Oh, Firaun ya. Ya kita semua tahu lah Firaun gitu kan, akhlak, sifatnya dan lain sebagainya. Kalau mau lihat Firaun, nah, tengok Pak Mas Din. mirip patung di ini, patung di Mesir. yang di piramid. Enggak, itu contoh, jangan marah Mas Din. Jadi marah. Ada contoh yang baik, ada juga contoh yang nggak baik. Nah, sering kita ngobrol tentang contoh yang baik terus. Sesekali lah coba kita lihat bagaimana contoh yang tidak baik dari kepemimpinan. Di antaranya itu Firaun. Kalau kita dengar dari kisahnya, percaya nggak percaya kan di dalam sejarah dituliskan bagaimana Firaun membawa peradaban. Artinya dalam dunia arsitek, misalkan contohnya hadirlah piramid, kemudian Mesir pada saat itu ada di masa mungkin dia berkemajuan pada masanya dan lain sebagainya, tapi dia dipimpin oleh seorang pemimpin yang amat sangat zolim, yaitu Firaun, pemimpin yang tidak takut akan apapun, bahkan dia dalam tanda kutip sibuk untuk memperkaya dirinya sendiri, membuat dirinya sendiri jauh lebih besar, kemudian masyarakatnya tidak diperhitungkan dan bahkan tidak boro-boro didengar Pak, dianggap pun tidak. Karena masyarakat tidak dianggap sebagai manusia, tetapi rakyatnya itu ya dianggap sebagai budaknya dia lah pada masa itu kan. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang dipaksa untuk masuk ke masyarakat dan lain sebagainya. Menurut saya contoh-contoh pemimpin yang kurang baik patut juga kita coba diskusikan, Pak Gatot, supaya kita tidak terjerumus kepada jurang yang sama. Kalau ahli-ahli histori, ahli-ahli sejarah mengatakan bahwa sejarah itu ternyata senantiasa berulang. Betul. Dan dia hanya menjelma menjadi sosok yang terbaru saja. Dari segi cerita, dari segi cara, dan dari segi
dan dari segi karakter mungkin dia akan tetap sama, tetapi bentuknya saja yang berbeda. Kita tidak sedang mengejudge siapa dan siapa, tapi patut kita waspadai dengan mempelajari kisah-kisah yang buruk. Di dalam Al-Quran kan disebutkan juga kisah-kisah yang tidak baik dari sebuah kaum, bahkan dari pemimpin. Itu bukan untuk dicontohi, tetapi untuk dipelajari dan diambil hikmahnya. Ya. Kayak gitu sih, Pak Gatot. Ya. Ustaz, bagaimana kita menyampaikan kebenaran kepada orang yang keras kepala, tapi tanpa kehilangan adab gitu. Nah, sebagaimana Nabi Musa itu berdakwah dengan Fir'aun. Menarik. Kemarin dia habis dimarahin Pak RT tuh, Pak Ustaz. Iya. Gara-gara Kenapa? terlalu vokal. Pak RT dikata-katain Iya. sampai aduh, walaupun sindiran sebenarnya Didin. Ya, Pak RT marah lah. Ya kan Pak RT-nya memang hobi ini, hobi ketika mau dekat acara Muharram, dia hobi kalau udah ada panggung hobi bicara aja terus kan. Mas Din bilang jangan bicara terus dong gitu kan. Kadang membingungkan juga masyarakat kita tuh kalau ada pemimpin yang yang slogannya itu misalkan kayak Pak RT-nya Mas Din di sebelumnya kerja, dimarahin juga, katanya nggak bisa ngomong. Giliran ada yang ngomong disuruh kerja. Kadang bingung juga, Mas Din ini terlalu protes mulu nih. Apa-apa gitu. protes dia. Iya, tapi memang ya gimana ya? Ya itulah konsekuensinya menjadi seorang pemimpin sih. Ya. Maksudnya ada nyamannya, ada tidaknya. Kalau bahasa mahasiswa harusnya pemimpinnya chill aja ya, santai gitu ya. Kamu ada BEM di kampusnya? Nanti kita bahas yang cara menegur itu ini. Ya. Kayak nggak seru kamu. Ini aja dulu kita tanya. Ini ada cewek di pertamain dulu. Iya, diutamakan juga. Kalau di kampus saya sih HIMA, bukan BEM ya. Himpunan mahasiswa. Himpunan Jurusan mahasiswa. jadinya gitu. Zolim juga? Enggak, Enggak apa-apa. Enggak, Mas Din. Bisikan pertanyaan dari Mas Din. Ya kayak gitu sih Mas Din, maksudnya pasti setiap kelompok, setiap kaum itu ada pemimpinnya. Dan bagaimana cara kita menegur pemimpin, lengkap banget sih di dalam Al-Quran dan di dalam Islam itu. Diberikan contoh pemimpin yang kurang baik dan bagaimana cara kita menyikapi pemimpin yang tidak baik. Sebelum kita cara menegur, agak-agak kita tarik lebih mendalam dulu bagaimana cara kita menyikapi. Menurut saya teguran itu sudah kepada fase action lah. Maksudnya sudah ke fase lanjut. Tetapi cara kita menyikapi dulu as personal ketika melihat pemimpin yang kurang baik. Nah, kalau kita mencontohkan dari masyarakat Mesir pada saat itu yang dalam tanda kutip dipimpin oleh pemimpin yang zalim, ada terbagi ke beberapa golongan. Yang pertama takut dan hanya ikut saja. Yaudah deh, saya ikut saja, mau diapain ya udah ikut gitu. Karena pasrah, mau ngapain lagi orang udah dikuasain gitu. Follower. Ya cuman ngikut aja gitu Pak. Bahkan orang yang ada di sekeliling Fir'aun pada saat itu yang bisa mengikut dan hanya bisa memuji saja kalau mau dipertahankan dia punya jabatan. Kan itu, cara menyikapi dulu. Nah, cara menyikapinya pada saat itu ya orang-orang yang di sekelilingnya Fir'aun ya berusaha untuk memberikan yang baik-baik saja. Iya. Nah, itu yang sekelilingnya. Tapi sebenarnya perlu kita bahas lebih dalam lagi. Bukan hanya siapa yang ada di sekelilingnya, bagaimana masyarakatnya dan lain sebagainya. Kita bahas nanti dulu Mas Din, saya izin minum. Silakan Ustaz. Iya, Mas Din, itu sih Pak Gatot. Cara menyikapinya tadi, berarti kita ulang lagi, ada yang menyikapinya dengan ngikut-ngikut saja. Kan takut. Dan karena takut. Yang kedua, ada yang ikut-ikut saja dan sambil membubuhi yang baik-baik supaya dia tetap bertahan dan bahkan dia diberi posisi. Menjilat maksudnya. Iya, seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Akhirnya kan beberapa orang yang diuntungkan dengan kepemimpinan pada saat itu orang-orang terdekatnya juga yang bahkan boleh memiliki budak atau boleh menguasai dan lain sebagainya, orang-orang itu saja gitu kan. Nah, kemudian masyarakatnya seperti apa menyikapi masyarakatnya? Masyarakatnya juga terbagi tuh. Masyarakat ada yang memang mengagung-agungkan dia sehingga dia itu maksudnya dalam tanda kutip si Firaun ini bahkan bukan hanya menganggap dirinya yang paling hebat, bahkan menganggap dirinya Tuhan kan? Iya, betul. Nah, sehingga diutuslah satu kaum, satu orang yang memimpin orang-orang yang tidak setuju lainnya untuk protes kepada Firaun itu. Pada saat itu ya tidak seperti sekarang, orang yang protes ya dibantai, orang yang protes ya hilang, orang yang protes ya habis gitu pada masa itu. Lantas bagaimana Nabi Musa alaihissalam ini
yang menjadi simbol lah menurut saya ini, simbol bukan perlawanan, tetapi simbol untuk membawa suara-suara orang yang terzolimi sampai kepada depan pemimpinnya. Tidak soal pemimpin ini baik atau tidak, tetapi yang soal yang dibawa adalah masyarakat, apa yang ada di bawah untuk disampaikan ke atas itu seperti apa. Itulah Firaun, dan itu direkam di dalam Al-Qur'an bagaimana proses Musa untuk untuk bisa mendatangi Firaun dan berdialog dengan Firaun. Jadi Musa datang tidak lantas membawa senjata, Musa datang tidak lantas membawa pedang, tetapi Musa datang membawa obrolan untuk didiskusikan tentang apa yang terjadi selama ini di masyarakat. Kenapa seperti itu? Lihat saja di dalam firman Allah, wajadilhum billati hiya ahsan, kan? Kita diminta diperintahkan untuk jadil itu ya, untuk bukan melawan, tetapi berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik. Bahkan Allah meminta kita untuk menghadapi ataupun berdiskusi dengan pemimpin itu, bahkan pemimpin yang zolim sekalipun, dengan ahsan, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, bukan lembek ya. Cara yang baik ya berbeda-beda caranya. Kayak gitu sih. Musa buktinya tidak bisa dengan berdiskusi, adu ilmu kan. Betul. Ya, kayak gitu sih Mas Din. Memang urutannya jadilhum billati ahsan. Kita coba datang dengan cara yang baik-baik dulu. Ya berdiskusi, meminta dan lain sebagainya. Gitu sih Pak Gatot. Iya. Nah, kalau memang kita banyak yang bingung untuk saat ini seperti apa mau menghadapi ataupun mau masuk untuk memberikan kritik, ya kita harus belajar dari cara mereka gitu. Dari cara Nabi Musa dan kaumnya ketika mau datang untuk mengkritik Firaun. Ya laknatullah itu. Gitu. Kayak gitu sih Mas Din. Misalnya kan ada RT sebelah nih. RT sebelah nih dia udah tahu salah nih, Ustaz. Tapi dia itu malu untuk mengakui kesalahannya. Sehingga dia ini bikin peraturan-peraturan baru lagi untuk mengumpetin kesalahannya. Karena malu nih, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Iya, itu lagi-lagi itu adalah salah satu contoh cara pemimpin yang kurang baik. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak mau terbuka atas apa yang dihadapi di dalam. Sedangkan Rasul mengajarkan kepada kita, sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya, bagaimana Rasul sendiri mengakui kalau beliau nggak bisa kan? Ketika Rasul memberi nasihat kepada para kaum Ansor pada saat itu untuk menanam kurma dengan cara yang beliau inginkan, akhirnya kurma itu tidak tumbuh. Rasul bilang apa ya? Antum a'lamu fi umuri dunyakum, kamu lebih paham tentang perkara duniamu. Terbuka untuk salah dan terbuka untuk dikritisi. Kan itu dia. Konsepnya Mas Din. Kalau yang seperti Mas Din cerita tadi, ya bukan seorang pemimpin. Pemimpin itu artinya bukan menguasai. Pemimpin itu artinya melayani. Kan kita sepakat di sana gitu. Nah, tergantung nih, pemimpin definisi mana yang mau kita pakai sekarang? Apakah pemimpin definisi Firaun atau pemimpin definisi Umar. Ataupun Rasulullah kan? Kayak gitu sih, Mas Din sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan ya, Pak Ustadz, kalau kita pelajari, kita lihat, sebenarnya banyak pemimpin yang akhirnya dia merasa powerful, dia merasa yang paling hebat itu tidak lepas dari orang sekeliling gitu loh. Kadang orang sekeliling itu karena tadi yang Pak Ustadz sebutkan, karena dia sifatnya senangnya menjilat gitu, jadi selalu yang ditampilkan yang baik-baik saja, sehingga si pemimpin ini nggak tahu sebenarnya bahwa kondisi masa realnya itu seperti apa, dan ini kan sebenarnya bahaya. Justru kalau ada kritikan itu seharusnya itu menjadi masukan, menjadi alert gitu, bahwa ada sesuatu yang nggak beres itu. Dia harusnya beruntung kalau ada kritikan-kritikan, cuman karena dia ditutup oleh orang-orang sekelilingnya yang jangan sampai dengar berita buruk nih pemimpin, pasti marah nanti nih, ntar kita yang kena damprat, kita dipindah atau apa. Itulah akhirnya seperti itu. Nah, coba kalau misalkan dulu ya Firaun misalkan punya penasihat-penasihat yang baik, penasihat-penasihat yang ini mungkin dia juga yang nggak tahu kalau itu udah itunya ya, udah semestinya. Udah semestinya ya. Tapi atau banyak pemimpin-pemimpin yang lain lah. Pasti kalau dia punya pemimpin yang wise gitu kan, pasti akan sama rakyat juga akan lebih dekat. Iya, berarti dari Pak Gatot itu kita belajar bahwasanya iya, pemimpin memang yang paling tertinggi, tetapi penting juga untuk kita sebagai rakyat paham juga bahwa di sekelilingnya ini siapa. Karena tidak mungkin seorang pemimpin itu lahir
pikirannya dari dirinya sendiri kan. Betul. Pasti ada yang membisikkan lah dan apa dan lain sebagainya. Makanya PR kita besar sih sebagai seorang rakyat, bukan hanya sebagai pemimpin yang punya PR. Kita sebagai rakyat juga punya PR. Karena jadi dan di diskusi ini kita juga tidak hanya ingin untuk memojokkan pemimpin gitu loh Pak Gatot. Iya. Karena banyak orang juga banyak pendapat yang mengatakan bahwa sosok pemimpin itu merupakan gambaran dari rakyatnya. Gambaran dari rakyatnya. Apalagi kita demokrasi yang mana kita yang memilih. Iya. Kita yang punya otoritas tertinggi untuk memilih si pemimpin ini. Berarti secara otomatis inilah gambaran sebagian besar dari kita. Nah itu bedanya kan kalau kita kan sekarang di dalam demokrasi ini sebenarnya rakyat memilih dia gitu loh. Nah, kalau zaman Musa kan Nabi Musa kan karena bukan dipilih rakyat, kan memang dia raja kan artinya punya kekuasaan gitu. Jadi kalau dia lebih otoriter si Nabi Musa si siapa namanya Firaun ya wajar Jauh lebih aja. wajar. Iya kalau ini lucu kalau udah dipilih rakyat tapi nggak mau terima masukan rakyat gitu kan. Iya. Gitu. Ya, itu di Wakanda maksudnya. Yang itu kalau di ini nggak aman di RT Antum doang itu. Yang lainnya nggak. Jadi Iya, itu sih. agak aneh RT-nya dia. Iya, kalau selalu dipilih banyak rakyat. masalah RT Antum. Jadi apa ya? Jadi kita memang kalau kita mendiskusi tentang contoh pemimpin yang tidak baik itu akan agak-agak dilematis karena apa? Karena pemimpin yang tidak baik selalu dibumbui-bumbui oleh hasil-hasil yang baik gitu loh. Kayak yo Firaun gitu-gitu bisa menghasilkan piramid loh. Firaun gitu-gitu bisa membawa peradaban loh. Sekarang barometer peradaban, barometer yang baik itu apa sih sebenarnya? Kalau kita menengok dari sisi Islam itu ya barometernya ketika rakyatnya sejahtera, kemudian berpegang kepada kitab Allah dan lain sebagainya, itu barometernya. Jadi itu sebenarnya harus kita bahas lebih dalam. Barometer pemimpin baik atau tidak itu apa sih pencapaiannya? Kayak gitu sih Mas Din. Oke, Ustaz. Makasih, Ustaz. Sama-sama. Ustaz, ini mau nanya nih dari tadi Ustaz ngomong. Oh ya sorry. Agak asik kalau kita ngomong kayak gini sama Pak Gatot itu loh. Iya, dari tadi Ustaz udah mau ngomong. Gimana Mbak Fitri? Mau tanya ya Ustadz. Boleh. Kenapa sih Mas Din masih jomblo? Yang apa? Oh enggak. Bukan Bukan itu. Sorry. Kalau itu mah nggak usah ditanya. Dia udah sendiri kasih tahu ya. Itu kameramen itu. Lanjut Fitri apa? Kenapa sih kadang kekuasaan itu jadi bikin sifat sombong seorang pemimpin gitu Ustadz? Waduh, bagus. Ya, karena memang kekuasaan itu saya ingin bahasakan lebih baik. Ada 3 hal yang memang membuat manusia itu kalap. Yang pertama adalah uang, yang kedua adalah wanita, dan yang ketiga adalah kekuasaan. Kekuasaan itu memang benar-benar membuat orang itu bisa menjadi buta. Karena dia merasa memiliki segalanya. Nah, dan penyakit yang sering diselundupi oleh kekuasaan itu adalah penyakit ujub dan sombong. Dua penyakit ini berbeda, meskipun keduanya sering dikira sama. Ujub itu adalah ketika dia merasa dia memiliki segalanya. Padahal segalanya adalah milik Allah. Diwanti-wanti oleh Rasulullah di dalam hadisnya, yang membuat seseorang itu bisa binasa ketika seseorang merasa memiliki sesuatu. Merasa memiliki kekuasaan itu lama-lama bisa membuat orang binasa. Contoh sederhana deh, tidak banyak orang yang star syndrome ataupun dia baru turun dari kepemimpinan karena dia merasa memiliki kepemimpinan itu, dia merasa star syndrome, dia merasa masih harus dilayani, dia merasa masih harus ditempati, dia merasa masih harus di A, B dan C. Itu karena merasa memiliki dan itu manusiawi. Yang salah merawat rasa itu. Yang benar. Padahal dia udah berkoar-koar ya. Kalau selesai akan menjadi rakyat biasa. Iya, yang bagian ini tolong dihapus. Soalnya terlalu menjurus. Saya balik aja. Iya, padahal sudah kan? Iya kan? Nah, jadi memang itu penyakitnya. Penyakit pemimpin itu karena dia merasa memiliki dan merasa menguasai. Padahal kepemimpinan dan kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ti may yasha. Buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala pernah mengangkat satu pemimpin di suatu kaum bukan dari siapa-siapa. Dia dari tukang buru saja. Buru diangkat menjadi pemimpin, kemudian kata Allah apa? Aku angkat ini atas dasar karena aku ingin menjadi dia pemimpin. Pemimpin tidak mesti melahirkan pemimpin. Pemimpin bisa lahir dari siapapun, tergantung nanti amanah yang diberikan oleh Allah itu kepada siapa. Itu dia. Maka ketika kekuasaan itu diberikan kepada Sayyidina Umar pada saat itu bukan bersyukur, bukan sujud syukur atau koar-koar dan pesta pora.
Tetapi beliau bersedihnya luar biasa sampai mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun karena godaan terberat menjadi pemimpin adalah merasa memiliki. Tidak jarang kita melihat anggota dewan yang gagal calon jadi gila, stres. Kenapa? Karena dia merasa memiliki. Ketika dicabut apa yang dirasa dimiliki itu, ya dia merasa hampa gitu. Bukan hanya tentang kekuasaan, Mbak. Kalau kita merasa memiliki itu, bahkan keluarga, mohon maaf ketika kita punya orang tua atau apa, atau istri atau anak, jangan pernah merasa memiliki mereka. Cinta kepada mereka sekedarnya, sekuatnya, tapi jangan terlalu merasa memiliki. Jangan karena ngomong gitu, Pak Ustadz. Iya. Nanti sama calon istri malah Oh ditolak. iya, yang ini, maaf, selama saya saya klarifikasi dulu, saya mau nikah dekat ini. Iya, Salah hati-hati. sebut pula saya Kalau ini. ngomong gitu, di calon Kita istri harus cinta nonton, harus cinta. Itu penyakitnya, dan dijelaskan oleh Rasul kalau merasa memiliki ini akan membinasakan seseorang. Kemudian yang sombong. Sombong itu adalah ini juga penyakit yang sering datang kepada pemimpin. Apa itu sombong? Takabur bahasa Arabnya, membesarkan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Ini udah bahaya. Bahaya. Itu sombong. Apalagi kalau dia merasa itu tadi paling bisa, akhirnya ini cuma gua doang yang bisa. Nah, Yang lain nggak bisa. Habis gua nih, ntar anak gua aja lanjutin gitu kan. Bahaya. sombong. Tuh. Sombong ya. Merasa paling besar dan merendahkan orang lain. Itu dia sombong. Makanya di dalam bahasa Arab disebut dengan takabur. Asal katanya itu takabaro ya takabaru takaburon. Membesarkan diri sendiri dan merendahkan orang lain, sombong. Ini yang sering menyeliputi hati seorang pemimpin. Ketika hatinya diselimuti oleh penyakit-penyakit ini, maka rasa berkuasa yang berlebihan itulah yang akan hadir. Maka bagaimana caranya supaya tidak merasa seperti itu bagi seorang pemimpin? Ya betul kata Pak Gatot tadi, menerima ketika ada yang kritik, karena kita bukan Tuhan yang bisa semuanya gitu loh. Kita pasti punya kekurangan. Check and balances itulah yang penting gitu. Iya. Gitu sih, Mbak. Nah, Ustaz, ngomong tentang kepemimpinan ini, Ustaz. Rakyat itu kan berhak mengkritik ketika pemimpinnya salah. Nah, kenapa sih manusia itu lebih suka menerima pujian? Seperti yang kemarin viral tuh lewat lagu, tapi tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat rakyatnya. Baik, kita dengar lagu yang dimaksud oleh Mas Din. Apa? Ya tadi sih, maksudnya ya penyakit-penyakit itu berulang sih Mas Din. Orang lebih suka senang didengar, dipuji daripada dikritik kan. Ya tapi menurut saya sih, ya memang kita dituntut untuk senantiasa bersyukur dengan era yang sudah reformasi seperti ini, karena jauh lebih mudah kita mengkritisi. Tetapi di satu sisi lain, jangan sampai era ini kita bandingkan dengan era sebelumnya gitu loh. Iya. Kan banyak yang bilang, ya syukurlah kamu di era sekarang. Jangan seperti itu kan, yang kita inginkan lebih maju kan. Nah, lebih baik lagi. Mungkin cara mengkritiknya jauh lebih ini dan lain sebagainya. Meskipun memang kalau di dalam Islam kita diajarkan untuk billatihi ahsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang terbaik. Dan itu bisa bisa dikemas ketika memang pemimpin bisa menerima kita dengan cara yang baik, pun mendengar dan menjalankan apa yang menjadi ini. Tetapi tidak jarang juga kita dituntut untuk menyampaikan dengan cara yang sopan dan lain sebagainya, tapi diperlakukan tidak baik, kan tidak jarang. Makanya amarah-amarah itu lahirlah dari masyarakat-masyarakat. Jadi dalam poin ini kita tidak ingin mengucilkan pemimpin atau masyarakatnya, enggak. Tetapi kedua-duanya memang memiliki celah yang sama-sama kita harus bisa bawa ke arah yang lebih baik. Kayak gitu sih Pak Gatot. Penting. Ratus untuk Dinda. Ya, iya kan dah. Jangan. Ya, maksud saya, ya ini episode terakhir dari kami. Sudah pembahasannya udah agak susah gitu kan. Kayak gitu sih ya. Semoga kita doakan Pak Gatot bisa menjadi pemimpin yang baik kan. Amin, amin. Dan memang ada satu menarik ini cerita di Afrika. Dia pemimpin yang otoriter ya. Memang dia dari tentara dulunya dia. Jadi dia dikritik sama publik, bahkan dunia internasional mengkritik bahwa negaranya itu tidak bisa menjamin kebebasan untuk berpendapat. Tapi dijawab dengan gaya dia yang luar biasa. Tidak, saya menjamin kebebasan dia semua orang berbicara. Tapi setelah dia bicara kita nggak bisa menjamin. Wah, serem juga ya. Iya. Hati-hati nih Mas Din. Ya, Ringan dingin saya Ustaz. Yuk, santai. Tapi masih boleh bicara Di sini masih bebas berbicara kok Mas Din. Alhamdulillah.
Hati-hati, dan Anda juga Fitri, hati-hati cari pemimpin. Pokoknya kalau mau lihat contoh buruk, ada nih sumpah dia. Ya, maaf Mas Din ya.